Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Safitri dari kelas 19A4. Di sini saya akan menjelaskan isi dari bab 1, yaitu manajemen perubahan. Yang pertama, isi babnya itu ada pengertian perubahan dalam manajemen perubahan. Yang kedua itu apa saja masalah dalam perubahan. Yang ketiga, tujuan dan manfaat perubahan. Yang pertama, apa itu manajemen perubahan? Manajemen perubahan adalah strategi untuk mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung individu dalam organisasi agar berhasil mengadopsi perubahan untuk mendorong keberhasilan suatu organisasi. Yang kedua adalah masalah yang terjadi dalam perubahan. Masalah yang paling sering menonjol adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. Di sini saya akan menyebutkan masalah-masalah yang dihadapi dalam perubahan. Yang pertama adalah ketidakamanan ekonomis. Yang kedua ada ketakutan atas hal yang tidak diketahui. Yang ketiga ada ancaman terhadap hubungan sosial. Yang keempat adalah kebiasaan. Dan yang kelima adalah kegagalan mengenal untuk berubah. Salah satu masalah yang terjadi dalam perubahan yaitu penolakan atau terjadinya resistensi. Saya akan menjelaskan alasan apa yang membuat terjadinya penolakan itu. Yang pertama, ada kecenderungan individu terhadap perubahan. Yang kedua itu terkejut atau takut atas yang tidak akan diketahui. Yang ketiga adalah iklim ketidakpercayaan. Yang keempat adalah ketakutan akan kegagalan. Dan yang kelima itu hilangnya status atau keamanan kerja. Yang keenam ada tekanan kawan sekerja. Yang ketujuh itu ada gangguan tradisi budaya atau hubungan kelompok. Yang kedelapan adalah konflik kepribadian. Yang kesembilan adalah kurangnya kebijaksanaan atau waktu yang tidak tepat. Terdapat alasan bagi individu untuk menolak perubahan. Yang pertama, mereka tidak ingin meninggalkan dari posisi sekarang ini. Yang kedua, mereka tidak ingin pergi kemana organisasi berjalan. Yang ketiga, mereka tidak ingin melalui proses perubahan. Yang keempat, mereka tidak melihat bahwa ada rencana perubahan yang akan terjadi. Yang kelima, orang yang terkena dampak perubahan telah dikeluarkan pada masa yang lalu. Yang poin ketiga yaitu tujuan dari perubahan. Apa sih tujuan dalam perubahan itu? Yang pertama, untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan dengan baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua itu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Di lingkungan eksternal itu ada sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan teknologi, peraturan, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi yang modern. Poin ketiga yaitu manfaat dari perubahan. Manfaat dari perubahan itu yang pertama ada menilai dan memahami kebutuhan serta dampak perubahan yang terjadi. Yang kedua itu ada menyelaraskan sumber daya dalam bisnis untuk mendukung perubahan. Yang ketiga itu ada mengelola beragam biaya perubahan. Yang keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan perubahan. Yang kelima adalah membantu staf atau karyawan memahami proses perubahan. Yang keenam itu merencanakan dan melaksanakan strategi komunikasi yang efektif. Yang ketujuh itu meningkatkan kerjasama, kolaborasi dalam bisnis antar karyawan yang lain. Yang kedelapan, memelihara serta meningkatkan produktivitas, moral, dan efisiensi kinerja. Yang kesembilan adalah dapat mengurangi stres dan kecemasan yang terkait dengan perubahan. Yang kesepuluh adalah meminimalkan kemungkinan kegagalan dalam suatu perubahan. Sekian materi yang telah saya jelaskan di bab 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.